Ketika kita tahu bagaimana perasaan kita berfungsi dan apa yang mempengaruhi emosi kita akan lebih bisa mengontrol emosi di berbagai kondisi. Yang nantinya bisa bikin kita lega dan tenang ketika kita dihadapkan dengan situasi dengan berbagai emosi ke depannya. Halo everyone, welcome to Ngobrol-Ngobrol bareng Elia. Pernah nggak sih kalian ngerasain stres karena nggak percaya sama diri sendiri, bingung maunya diri kita tuh apa sebenarnya, dan malah ujung-ujungnya ikut ngikut orang lain, dan nggak tahu arahnya kemana? Dan timbul pertanyaan, apakah kita kenal dengan diri kita sendiri? Dan apakah sepenting itu? So, let's talk about it. Oke, sebelum kita ngebahas apakah kita kenal dengan diri kita sendiri dan gimana sih caranya, kita akan membahas dulu tentang how important is it. Yang pertama, bisa bikin kita confident. Ini penting banget untuk mengenal diri sendiri karena akan berdampak kepada kepercayaan diri kita. Kita akan percaya diri karena adanya pemahaman-pemahaman yang membawa terhadap perubahan-perubahan positif. Dengan kita memahami kekurangan kelebihan, kita tahu apa yang kita kuasai dan apa yang harus kita tingkatkan. Hal ini bisa menjadikan diri kita lebih mengontrol diri kita sendiri, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, mudah untuk mengambil tujuan hidup. Mengambil keputusan, membuat tujuan adalah hal yang erat kaitannya dengan kehidupan kita. Dilansir dari Psikologi Today, psikiater menjelaskan bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi cara seseorang menghadapi kehidupan, seperti temperamen, pengalaman di masa lalu, atau kecenderungan untuk menghindari resiko. Dan disinilah pentingnya untuk mengenal diri sendiri. Ketika kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita akan lebih mudah untuk menentukan tujuan hidup dan keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga kita bisa lebih yakin terhadap langkah-langkah yang kita ambil. Yang ketiga, dapat dengan mudah mengelola emosi. Ketika kita tahu bagaimana perasaan kita berfungsi dan apa yang mempengaruhi emosi kita akan lebih bisa mengontrol emosi di berbagai kondisi. Yang nantinya bisa bikin kita lega dan tenang ketika kita dihadapkan dengan situasi dengan berbagai emosi ke depannya. So, gimana sih caranya kita kenal dengan diri kita sendiri? Yang pertama, refleksi diri. Berikan space kita untuk merenungkan apa sih yang bisa bikin kita bahagia, apa yang bisa bikin kita sedih, dan bagaimana sih cara mendapatkan kesenangan itu dan sebaliknya. Coba pahami beberapa perasaan kita agar kita bisa mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, sadari diri kita yang sebenarnya bukan apa yang kita mau. Pasti di antara kita banyak yang ingin mengenal diri sendiri untuk menentukan tujuan hidup atau mewujudkan apa yang kita mau di masa depan. Ketika kita terus-menerus mencari keidealan diri kita atau ingin menjadi seseorang di masa depan, tapi sadarilah, itu semua tidak akan selalu terwujud. Tapi yang terpenting, kita harus menyadari diri kita yang sebenarnya dan siapa diri kita sejatinya. Yang ketiga, fokus dan kembangkan apa yang menjadi kelebihan kita. Sadar gak sadar, ketika kita fokus terhadap kelebihan kita, kekuatan kita, itu semua akan membawa kepada perubahan-perubahan diri kita, kebahagiaan kita, dan cenderung lebih percaya diri. Kita boleh sesekali untuk melihat ke belakang kekurangan kita untuk dievaluasi dan ditingkatkan. Tapi jangan sampai kita terlalu fokus untuk membenahi kekurangan itu sehingga lupa terhadap kekuatan yang kita punya. Selain itu, lakukan apa yang kamu suka. Hal ini bisa meningkatkan dan mengembangkan passionmu. Sesekali kita harus meluangkan untuk melakukannya, karena ini salah satu cara untuk mengenal diri sendiri dengan mudah dan bisa fokus untuk mengasah passionmu. Yang keempat, journaling. Ini adalah cara terbaik untuk mengeksplorasi perasaan, ide, tujuan hidup teman-teman. Journaling gak hanya ditulis setelah aktivitas kita selesai, tapi cobalah untuk menuliskannya sebelum aktivitas teman-teman dimulai. Dan jangan lupa untuk mengevaluasi diri. Ada banyak cara untuk mengenal diri sendiri, salah satunya dengan mendengarkan pendapat orang lain tentang diri kita. Kadang kita tidak bisa menyadari apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita kalau bukan orang lain yang menyadarinya. So, mulailah dari sekarang untuk menggali dan mendengarkan pendapat orang lain tentang diri kita. Mungkin akan sedikit gak nyaman, tapi ketika kita jujur terhadap diri kita dan ingin mengevaluasi diri, jangan sampai emosi menghalangi pertumbuhan diri kita. Lalu, apa sih dampaknya ketika kita melakukan hal-hal yang di atas? Yang pertama, kamu bisa lebih bersyukur dan mencintai diri sendiri. Hal ini akan membantu kamu untuk mencintai diri sendiri. Ketika kita sudah ada di titik self-love,
kita akan menerima apa adanya diri kita dan bersyukur terhadap kemampuan apa yang kita miliki. Dan menghilangkan rasa ambisius yang akan membawa kepada hal-hal yang negatif. Yang ketiga, kamu bisa lebih menghargai proses. Perjalanan setiap kita memang berbeda-beda, naik turunnya pun berbeda-beda. Tapi ketika kita sudah kenal dengan diri kita sendiri dan menerima apa adanya diri kita secara lapang dada, tanpa sadar, kita akan lebih menghargai proses hidup kita dan akan membawa dampak positif terhadap kesehatan mental kita. Pesan dari aku, yuk kita coba perlahan untuk ajak ngobrol dan kenali diri kita sendiri. Sayangi dan syukuri setiap diri kita, karena setiap kita terlahir dengan keindahannya masing-masing. So, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk ngobrol-ngobrol bareng Elia selanjutnya. Bye-bye!